Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami setiap hari dan setiap waktu Kau dorong untuk selalu berjaga dan berjaga. Waspada terhadap segala halangan, rintangan, bahkan serangan dari pihak lain. Hari ini kami juga Kau ingatkan akan hal tersebut. Semoga kami terus berjaga dan mengandalkan Engkau di atas segala peristiwa pengalaman hidup kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, mungkin kita bosan diajak untuk menyadari supaya kita waspada, supaya kita siap sedia, supaya kita selalu terbuka untuk hanya menjalankan kehendak Allah. Sepertinya kita merasa untuk apa selalu diingat-ingatkan. Karena ini merupakan sesuatu yang mungkin mendasar, karena kita ini adalah orang yang pelupa. Orang yang mudah lalai, orang yang mudah menghindar dari segala sesuatu yang baik yang Tuhan ajak untuk kita lakukan. Dan itu suatu yang menjadi kecenderungan kita yang tidak mudah kita jalankan, karena kita seringkali justru menghindar, menjauh dari segala yang baik yang kita lakukan sesuai dengan karisma talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Semakin banyak karunia dan talenta yang Tuhan berikan, semakin banyak juga Tuhan menuntut dari kita. Sebagai imam misalnya, saya sebagai imam dituntut Tuhan untuk menjadi lebih daripada yang lain yang dilakukan oleh para awam biasa. Jadi ketika rahmat, ketika talenta, ketika kemampuan yang Tuhan berikan kepadaku, juga dalam posisiku sebagai seorang gembala, itu juga dituntut besar daripada sekedar seorang awam biasa yang mempunyai tugas yang biasa-biasa saja. Jadi di sini saudaraku terkasih dalam Kristus, kita diajak untuk sungguh-sungguh mensyukuri anugerah-anugerah yang Tuhan berikan. Dan syukur itu juga harus diungkapkan dengan seberapa jauh aku, Anda, dan kita bersama untuk taat kepada menjadi kehendak Allah. Untuk taat hanya menjalankan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Untuk taat melakukan kehendaknya yang terbaik bagi kita. Dan itu bukanlah yang mudah. Kenapa bukan mudah? Karena di dalam diri kita ada kecenderungan untuk selalu menghindar dari Tuhan. Ada kecenderungan dari kita untuk mencari enaknya sendiri. Ada kecenderungan dari kita untuk mengagungkan diri kita sendiri. Dan itu sudah ada melekat dalam diri kita. Dalam ketujuh dosa utama yang berbahaya. Kesombongan, kemarahan, iri hati, serakah, kikir, cabul, sombong. Jadi semua itu adalah yang membuat orang semakin lupa dengan Tuhan, membuat orang menghindar dari Tuhan, dan itu melekat dalam diri kita. Jadi perjuangan kita adalah perjuangan supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan, karena ada dorongan dari diri kita sendiri yang mau menjauhkan kita dari Tuhan. Jadi saudaraku terkasih, sekali lagi kita diingatkan, diberi warning oleh Tuhan untuk terus melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, untuk terus melakukan keutamaan, supaya keutamaan itu bukan hanya sesuatu yang eksternal, bukan hanya yang mudah hancur, mudah lepas, tapi yang melekat dalam diri kita, yang dengan sendirinya kita jalankan dengan penuh kerelaan dan keikhlasan. Ya. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, semoga Anda dan saya dan kita semua tidak jemu-jemunya diingatkan Tuhan untuk berbuat baik, untuk menimbun kebaikan
untuk menguatkan keutamaan-keutamaan dalam hidup kita. Dan untuk itu kita harus sadar juga bahwa bukan hanya secara manusiawi, tetapi ada unsur-unsur roh-roh yang tidak baik juga yang menentang Allah, yang tidak suka bahwa kita dekat dengan Allah. Dan itulah roh jahat, dan itulah roh yang menentang Allah, supaya manusia semakin menjauh dari Tuhan. Dan ini harus kita sadar, semakin dalam hidup rohani kita, semakin dalam kita memasuki kedekatan dengan Allah, semakin besar juga tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Sekali lagi, tidak hanya dari diri kita sendiri, tapi dari orang-orang sekitar kita. Siapa saja yang terdekat dengan kita seringkali dipakai oleh iblis untuk menggocok kita. Anda ingat ketika Ayub, ya, semua hartanya, semua anaknya dihancurkan. Sahabatnya justru yang mau mengatakan engkau salah. Bahkan istrinya pun ya bersikap juga untuk menentang Ayub. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, semua itu dipakai Allah untuk menyucikan, untuk membersihkan, untuk membuang ego-ego dalam diri kita lewat orang-orang di sekitar kita. Maka kita harus memiliki pengertian yang benar tentang keselamatan. Sehingga apapun juga kita tidak mudah terpengaruh dan dipengaruhi oleh banyak hal. Sekali lagi, para saudara, mari jangan jenuh-jenuhnya, jangan bosan-bosannya kalau diingatkan Tuhan, supaya kita semakin dekat dengan Allah, semakin menyatu dengan Allah, semakin melekat dengan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Meski ada banyak tantangan, meski banyak ada godaan, meski ada banyak hantaman-hantaman dari orang-orang di sekitar kita yang terdekat sekalipun, kita tetap sadar bahwa Tuhan menghendaki aku, Anda, dan kita semua selalu mengandalkan Tuhan. Semoga Anda dan kita semakin dikuatkan. Dan jangan lupa, dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mampu. Maka kita dengan penuh kerendahan hati mohon rahmat Tuhan dan mohon pendampingan Tuhan lewat Bunda Maria, Santo Yosef, dan para kudus, juga para malaikat agung di surga dan para pelindung kita masing-masing. Itu semua, mereka semua adalah alat Tuhan untuk membuat kita dibentengi, diselamatkan oleh kehendak Tuhan yang Maha Agung. Tuhan memberkati Anda selalu, dimanapun, kapanpun, untuk selalu tetap bersandar kepada Tuhan. Berjaga-jaga selalu dalam pikiran, dalam perasaan, dalam tindakan, dalam hati kita masing-masing. Tuhan memberkati Anda, menjaga Anda untuk selalu berada dalam kasih Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.